Kisah si miskin dan si kaya. Dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat miskin. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk yang kecil. Sehari-hari, mereka menanam pohon pisang untuk dijual di pasar dan mendapatkan sedikit uang untuk memenuhi kebutuhan makan mereka. Meskipun begitu, mereka sangat bersyukur memiliki anak yang berparas cantik. Ketika matahari mulai terik, keluarga itu pun pulang dan beristirahat untuk mengisi perut mereka yang sudah lapar setelah seharian menjaga tanaman pisang milik mereka. Ibu, aku sangat lapar sekali. Mengapa hanya ada nasi dan tempe saja, Bu? Aku juga ingin merasakan makanan yang enak dan lezat, Bu. Sudah, makan saja yang ada, Nak. Bersyukur masih ada yang bisa kita makan hari ini, Nak. Si anak pun makan dengan perasaan yang kecewa. Karena dia sangat berharap bisa memakan makanan yang enak dan lezat setelah lelah membantu kedua orang tuanya bekerja. Terlihat sang ayah duduk dan terdiam sambil berpikir bagaimana caranya bisa memberikan makanan yang enak dan lezat untuk keluarga kecilnya. Tidak begitu jauh dari gubuk mereka, tinggallah seorang saudagar kaya dengan seorang anak laki-laki yang tampan. Mereka dikenal memiliki banyak harta dan perkebunan yang luas. Ketika mereka berjalan pulang, mereka melewati rumah orang kaya dan tidak sengaja mencium aroma makanan yang sangat enak dan lezat. Rupanya, makanan itu baru saja selesai dimasak, sehingga membuat mereka merasa sangat lapar. Wah, aroma ini sangat lezat. Bagaimana jika kita makan di samping rumah orang kaya ini saja, istriku? Keluarga miskin itu pun membuka bekal makanan yang mereka bawa. Meskipun hanya nasi dan tempe, dengan mencium aroma makanan lezat dari rumah orang kaya, mereka bisa makan dengan lahap. Mulai saat itu, setiap harinya setelah pulang bekerja, mereka selalu melewati rumah orang kaya. Jika angin bertiup ke arah barat, mereka pun pindah mengikuti aroma masakan yang lezat. Dan jika angin bertiup ke arah selatan, mereka pun ikut pindah mengikuti aroma tersebut. Dan begitu pun dengan hari-hari selanjutnya. Sampai suatu ketika, orang kaya itu pun merasa curiga dan tak habis pikir. Mengapa setiap harinya si miskin itu selalu melewati rumahnya dan selalu makan dengan begitu lahap? Padahal yang mereka bawa hanyalah nasi dan tempe saja. Si orang kaya pun diam-diam mencari tahu. Dengan bersembunyi, memperhatikan dari jauh makanan apa yang orang miskin itu bawa untuk dimakan hari ini.
Sampai-sampai mereka dengan senang hati menghabiskan makanan mereka. Ternyata benar kecurigaanku selama ini. Mereka mencium makananku tanpa seizinku. Orang kaya pun merasa marah dan murka. Ia merasa dirugikan dengan apa yang keluarga miskin itu lakukan. Maafkan kami, Tuan. Kami tidak bermaksud mencuri. Kami hanya mencium aroma makanan dari rumah Tuan saja. Mohon maafkan kami, Tuan. Kami berjanji, kami tidak akan mengulanginya lagi. Oh, tidak. Aku tidak peduli. Jika kalian tidak mau mengganti rugi, akan kuadukan kelakuan kalian kepada raja. Mereka pun dipanggil sang raja untuk menghadap dan memberikan penjelasan. Hei pria miskin, apakah benar yang dikatakan oleh tuan orang kaya, bahwa kau diam-diam mencium makanannya? Betul yang mulia, saya memang mencium makanannya, karena saya sangat miskin, dan saya tidak mampu membeli makanan apapun. Kalau begitu, kau harus membayarnya. Apakah kau punya uang untuk membayar? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Dengan hati yang mulia dan bijaksana, raja pun membantu si miskin untuk membayarkan tuntutan dari orang kaya. Baiklah, jika kau tidak mempunyai uang, biar aku yang akan membayarnya untukmu. Kau setuju orang kaya? Baiklah yang mulia, saya setuju. Lalu berapa yang kau mau untuk mengganti kerugianmu itu? Saya meminta 500 keping emas yang mulia. Orang kaya ini sangat rakus dan tamak. Dia harus kuberi pelajaran. Baiklah. Hei pelayan, ambilkan kepingan emas sebanyak yang orang kaya sebutkan. Silakan kau hitung dulu uang itu. Mohon maaf yang mulia, mengapa kau ambil kembali kepingan emasku? Bukankah kau sudah menghitungnya dan mendengar suara emas-emas itu? Hanya itu saja yang pantas kau dapatkan. Sama seperti pria miskin malang itu. Dia hanya mencium baunya, tapi tidak memakan makananmu. Apakah kau sudah mengerti dan paham maksudku? Baiklah yang mulia, saya mengerti. Hei pria miskin yang malang, kamu tidak semestinya mencium bau makanan orang kaya itu. Mulailah berusaha lebih giat, berbisnis, dan bekerja, atau bertani untuk kehidupanmu. Tirulah orang kaya itu, dan bekerja keras seperti dia. Terima kasih yang mulia, saya berjanji, saya akan bekerja keras dan mengikuti nasihat Anda. Dan sejak saat itu, jika orang kaya bercocok tanam, mereka akan melakukan hal yang sama. Dan jika orang kaya berternak hewan ternaknya, mereka akan ikut berternak kambing, ayam, dan juga kerbau. Pasangan itu bersama anaknya selalu mengikuti apa yang dilakukan orang kaya dengan semangat.
Beberapa tahun kemudian, mereka pun menjadi orang kaya. Lelaki miskin itu sangat berterima kasih kepada orang kaya dan berniat memberikan sesuatu untuk orang kaya sebagai tanda terima kasih. Aku ingin memberikan sesuatu kepadamu sebagai tanda terima kasihku kepadamu, karena selama ini aku telah meniru apa yang telah kau lakukan. Aku melihatmu bercocok tanam, berternak, dan menjual hasil panen ke pasar untuk mendapatkan banyak uang. Semuanya sudah aku lakukan, sehingga aku menjadi orang kaya sepertimu juga. Apa? Ternyata selama ini kekayaanmu adalah hasil dari meniru apa yang aku lakukan. Selama ini aku memang sudah mencurigaimu. Dari mana kau mendapatkan uang dan menjadi orang kaya? Tidak. Aku tidak terima. Kau harus memberikan semua kekayaanmu kepadaku. Si kaya dan si miskin pun mulai berdebat. Akhirnya, mereka pun kembali lagi menghadap sang raja dan menjelaskan apa yang mereka perdebatkan. Kalian berdua lagi. Sekarang apa yang kalian ributkan? Raja pun berpikir, mencari solusi untuk menyelesaikan perdebatan mereka berdua. Hei orang kaya, apakah kau memiliki anak? Iya, Yang Mulia. Saya memiliki anak laki-laki yang tampan. Dan kau, orang kaya baru, apakah kau memiliki anak juga? Iya, Yang Mulia. Saya memiliki anak perempuan yang cantik. Kalau begitu, jodohkan saja kedua anak kalian. Maka, kekayaan yang kalian miliki akan jatuh ke tangan kedua anak kalian. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Si miskin dan si kaya pun terdiam, mendengarkan apa yang dikatakan raja adalah solusi yang tepat. Jika mereka menjodohkan kedua anak mereka, maka kekayaan mereka bisa sampai pada keturunan mereka selanjutnya. Dan akhirnya, mereka pun setuju menikahkan anak mereka berdua dan hidup bahagia.